Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Insan Sani, SEMM, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1, tahun 2022, FKIP Universitas Pasundan. Bertugas di SMA Negeri 1 Pangalengan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai untuk rencana aksi 1, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran agar bergairah untuk menerima pelajaran, menyadarkan peserta didik agar terlibat langsung dalam pembelajaran, belajar dengan menyenangkan, dan dapat menggunakan berbagai model, metode, dan bahan pembelajaran yang menyenangkan. Rencana aksi 2, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan model problem based learning pada mata pelajaran ekonomi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah untuk aksi 1, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Pangalengan, yang menjadi latar belakang masalah rendahnya minat belajar peserta didik adalah kurangnya ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Masih banyak hal yang belum saya lakukan, terutama saat kegiatan pembelajaran di kelas masih menggunakan media yang kurang menarik, seperti hanya menggunakan gambar saja media pembelajarannya, sehingga peserta didik kurang merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Hal ini menyebabkan rendahnya minat belajar peserta didik dan berdampak pada belum tercapainya hasil belajar kognitif peserta didik sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi salah satu alternatif solusi terpilih adalah pada proses pembelajaran saya akan menggunakan media pembelajaran video dan disesuaikan dengan materi ajarnya. Untuk aksi 2, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Pangalengan bahwa masih banyak hal yang belum saya lakukan, terutama saat merancang pembelajaran, kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini menyebabkan rendahnya berpikir kritis peserta didik, terlihat dari kurang aktifnya peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi salah satu alternatif solusi terpilih adalah menggunakan model problem based learning, karena dalam sintak PBL, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan peserta didik diajak untuk dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Untuk aksi 1, praktik ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga diharapkan praktik pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini dapat meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, praktik ini perlu saya bagikan sebagai motivasi untuk diri saya, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Untuk aksi 2, praktik ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga diharapkan praktik pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, praktik ini perlu saya bagikan sebagai motivasi untuk diri saya, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Saya berperan sebagai seorang guru yang melaksanakan tugas mengajar. Pertama, yang saya lakukan adalah merancang perangkat pembelajaran dengan memperhatikan tiap sintak dari model pembelajaran yang dipilih, menyiapkan media yang dibutuhkan, bahan ajar, materi, LKPD, serta evaluasi mandiri dan menjadi motivator agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga bertanggung jawab atas proses kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk membuat pembelajaran yang menarik. Setelah melakukan praktek ini, kemampuan berpikir kritis peserta didik, kemampuan menyelesaikan soal berbasis HOT,
minat, motivasi, dan hasil belajar peserta didik meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan untuk aksi 1. A. Guru dituntut untuk bisa menggunakan IT karena dalam pembuatan perangkat pembelajaran menggunakan video pembelajaran, evaluasi menggunakan quizzes, PowerPoint, dan proyektor, mencari sumber belajar melalui media online yang menarik. B. Guru harus mencari video pembelajaran dan artikel yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. C. Sedikit mengalami kendala jaringan ketika melaksanakan evaluasi menggunakan quizzes. Tantangan aksi 2. A. Meningkatkan berpikir kritis peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. B. Membangun percaya diri peserta didik agar dapat berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. C. Guru harus memahami model pembelajaran untuk dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik. D. Sarana dan prasarana yang belum lengkap. E. Jaringan internet yang kurang stabil. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat adalah peserta didik, guru, dibantu teman sejawat untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian penilaian oleh observer, oleh teman sejawat untuk menilai pelaksanaan pembelajaran agar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Aksi 1. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Kedua, menayangkan video pembelajaran dengan bantuan proyektor. Ketiga, media pembelajaran menggunakan PowerPoint yang menarik. Keempat, melakukan kegiatan evaluasi dengan menggunakan media quizzes. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk aksi 2, yang pertama, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kedua, guru mempelajari dan memahami sintak dalam pembelajaran problem-based learning. Ketiga, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, menayangkan gambar dan video yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga secara bertahap peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. Dan yang kelima, membuat LKPD yang menarik dan berisi artikel untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada artikel. Refleksi hasil dan dampak. Aksi 1. Bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari menerapkan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran. Dapat dilihat dari antusias peserta didik mengikuti pembelajaran. Guru menjadi lebih terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Masih di aksi 1, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Ya, hasilnya efektif karena terlihat dari keaktifan peserta didik dan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang karena pembelajarannya menarik menggunakan media video pembelajaran, PowerPoint, dan quizzes untuk pelaksanaan evaluasinya. Respon rekan sejawat positif dari permasalahan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dapat teratasi dengan penerapan media video pembelajaran. Hal tersebut dapat disampaikan kepada rekan guru yang lain apabila menghadapi permasalahan yang sama ketika mengajar. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan: A. Kemampuan guru memilih media pembelajaran yang menarik. B. Kemampuan guru menggunakan media video pembelajaran. C. Kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. D. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Masih di aksi 1. Hal positif yang didapatkan dari keseluruhan proses kegiatan ini adalah saya sebagai guru dituntut agar semakin kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan materi ajar, meningkatkan pengelolaan kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Sekarang di aksi 2, bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan?
Dampak dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL membuat peserta didik berpikir kritis. Dapat dilihat dari peserta didik yang mengemukakan pendapat hasil diskusi pemecahan masalah, proses tanya jawab ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru dapat mengetahui cara menyusun perangkat pembelajaran yang benar dan juga menerapkan semua sintak yang ada pada model Problem Based Learning atau PBL. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Ya, hasilnya efektif karena terlihat dari peserta didik yang sudah menjawab atau memecahkan permasalahan dengan benar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. A. Respon peserta didik sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi dan kegiatan diskusi atau menyajikan hasil diskusi. B. Respon rekan sejawat positif. Dari permasalahan kurangnya peserta didik dalam berpikir kritis dapat diselesaikan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Hal tersebut dapat disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain yang mungkin saja memiliki permasalahan yang sama ketika mengajar di kelas. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan, yang pertama, kemampuan guru memilih media pembelajaran yang menarik. Kedua, kemampuan guru menggunakan media video pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang keempat, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut pada aksi 2? Hal positif yang didapatkan dari keseluruhan proses kegiatan ini adalah saya sebagai guru dituntut agar semakin kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan materi ajar, meningkatkan pengelolaan kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Demikianlah hasil laporan best practice saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam kegiatan PPG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.